أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Munabbihan biqaulillahi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat barakallahu fikum. Yang pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Terlebih nikmat iman dan Islam, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kedua nikmat tersebut kecuali hanya kepada hamba-hamba pilihannya saja, dan kita semuanya termasuk di antara mereka. Maka ma'asyiral muslimin, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan nikmat istiqomah kepada kita semuanya, sehingga nikmat iman dan Islam ini akan senantiasa menancap di hati kita hingga ajal menjemput kita. Amin Allahumma amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri-istri beliau, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang beriman hingga hari kiamat kelak. Yang ketiga, khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan kepada jamaah semuanya untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa ini kita berbekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Maka berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat barakallahu fikum. Pada kesempatan Jumat kali ini, insyaallah khatib akan membawakan sebuah ayat yang terdapat dalam surah Al-Ma'un. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin." Maka celakalah orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka adalah orang yang lalai dalam salatnya. Alladzina hum yura'un, dan mereka adalah orang yang suka riya dalam mengerjakan amal-amal ibadahnya. Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita dalam ayat di atas, yaitu tentang dua sifat orang munafik di antara banyak sifat jelek yang dimiliki oleh mereka. Dalam ayat di atas Allah menyebutkan sifat orang munafik yang pertama adalah orang munafik. Mereka adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Dan yang kedua, orang munafik adalah orang yang suka menampakkan amal salihnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat barakallahu fikum. Fawailul lil musallin. Maka sungguh celaka orang-orang yang sholat. Siapakah mereka? Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar dengan kecelakaan kepada orang-orang yang salat. Mereka adalah orang-orang munafik. Alladzina hum an salatihim sahun.
yang mereka dalam salatnya senantiasa lalai. Rasulullah Muhammad SAW menceritakan sifat salat orang-orang munafik dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tilka salatul munafik, yang demikian itu adalah salatnya orang munafik. Tilka salatul munafik, itu adalah salatnya orang munafik. Tilka salatul munafik, itu adalah salatnya orang munafik. Yajlisu yarqubu syamsa, yang mereka duduk-duduk menunggu matahari tenggelam. Idza kanat baina qarnay syaitan, maka jika matahari telah berada di dua ujung tanduk setan, qama, orang-orang munafik baru berdiri untuk mengerjakan salat. Fanaqara arba'an, dan salatnya seperti burung yang mematuk 4 kali. La yadhkurullaha fiha illa qalila, dan mereka tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat Allah dalam salatnya kecuali hanya sedikit saja. Masral muslimin barakallahu fikum. Ciri-ciri salat orang munafik ada 3 yang telah Rasulullah terangkan kepada kita semuanya. Yang pertama adalah mengerjakan salat di akhir waktu. Yang kedua, dikerjakan dengan sangat cepat tanpa adanya tumakninah. Maka salat seperti ini maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadis, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakhala al-masjid, beliau masuk ke masjid. Fadakhala rajulun, kemudian masuk seorang laki-laki, fasalla, kemudian mengerjakan salat. Thumma jaa fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian laki-laki tersebut datang menuju Nabi dan mengucapkan salam. Faqala, dan Rasulullah bersabda, irji' fasalli fa innaka lam tusalli, ulangilah salatmu karena sungguh engkau belum melaksanakan salat. Faraja'a fasalla kama shalla, kemudian orang tadi mengulangi salatnya sebagaimana salatnya yang pertama. Thumma jaa fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian pria tersebut datang kembali menuju Nabi dan mengucapkan salam. Faqala, dan Rasulullah bersabda kepadanya, irji' fasalli, ulangilah salatmu, fa innaka lam tusalli, karena engkau belum melaksanakan salat. Dan ini terjadi sebanyak 3 kali. Faqala, kemudian laki-laki tadi berkata, walladzi ba'atsaka bil haqqi, sungguh demi zat yang telah mengutusmu wahai Nabi dengan kebenaran, la uhsinu ghairahu, aku tidak bisa salat lebih baik daripada salatku yang tadi. Fa'allimni, maka ajarilah aku. Faqala, maka Rasulullah bersabda, idza qumta ila shalah, jika engkau berdiri hendak mengerjakan salat, fakabbir, kemudian takbirlah. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah Quran apa yang mudah bagimu. Tsumma rka' hatta tatma'in raki'an, kemudian rukuklah sampai engkau tenang dalam rukukmu. Tsumma rfa' hatta ta'tadil qa'iman, kemudian bangkitlah dari rukuk sampai benar-benar lurus badanmu. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah sampai tumakninah sujudmu. Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian duduklah sampai benar-benar tenang dudukmu. Waf'al dzalika fi shalatika kullaha, dan kerjakanlah hal yang demikian dalam seluruh salatmu. Maka tumakninah termasuk rukun daripada salat. Jika ditinggalkan maka salatnya tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ciri salat orang munafik adalah mengerjakan salat tanpa adanya kekhusyuan, tanpa adanya khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Salat dengan sangat cepat, tidak berzikir kepada Allah, tidak ingat Allah kecuali hanya sedikit saja.
Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Itu adalah sifat yang pertama dari sifat orang munafik, yaitu lalai dalam salatnya. Kemudian yang kedua, alladzina hum yura'un. Mereka adalah orang-orang yang suka berbuat riya dalam amal-amal saleh mereka. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat, barakallahu fikum. Riya adalah orang yang suka menampakkan amal perbuatannya, terkhusus amal ibadahnya. Riya merupakan kesyirikan yang tersembunyi yang Rasulullah Muhammad SAW khawatir jika riya ini menimpa para sahabat. Rasulullah bersabda, "Inna akhwafa ma khafu alaikum asyirkul asghar." Sungguh yang paling aku takutkan menimpa atas kalian adalah syirik kecil. Qalu, maka para sahabat berkata, "Wa masyirkul asghar ya Rasulullah?" Apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Qala ar-riya. Rasulullah menjawab, syirik kecil itu adalah riya. Jemaah sidang Jumat, barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut jika riya ini menimpa para sahabat. Manusia selevel Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat yang lainnya radhiyallahu anhum. Terus bagaimana dengan kita? Yang jika dibandingkan dengan para ulama saja kita sangat-sangat tidak pantas, apalagi dibandingkan dengan para sahabat. Yang artinya kita ini adalah manusia yang sangat lemah, yang sangat berpotensi sekali tertimpa penyakit riya. Maka hadirin jamaah Jumat, barakallahu fikum, mari kita berkaca pada diri kita. Berapa banyak orang-orang yang mengabadikan amal-amal saleh mereka dengan difoto, membaca Quran difoto, selesai sholat ngambil foto, kemudian berdoa dengan mengangkat tangan, itu pun tidak luput dari foto. Bahkan di depan Ka'bah pun sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah masih menyempatkan dirinya untuk mengabadikan gambarnya melalui foto. Dan yang lebih parah lagi, jika foto-foto amal soleh tersebut diupload ke media sosial supaya banyak yang mengetahui hal itu, senang jika banyak yang berkomentar, merasa terkenal jika banyak yang nge-like, maka ketahuilah itu semua adalah riya yang bisa menghancurkan semua pahala amal-amal soleh yang telah kita kerjakan. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 39, "Walaqad uhiya ilaika," dan sungguh telah aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad, "wa ilal ladzina min qablika," dan kepada orang-orang sebelum kamu, "la in asyrakta," jika kamu berbuat syirik, "la yahbatanna amaluk," akan hancur pahala amal-amalmu, "wala takunanna minal khasirin," dan janganlah sekali-kali menjadi golongan orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat, barakallahu fikum. Bahaya riya selain bisa menghancurkan amal-amal saleh kita, ada hal yang lebih menakutkan lagi daripada perbuatan riya ini. Rasulullah mengabarkan dalam hadisnya, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, "Inna fi jahannam lawadiyan," sungguh di dalam neraka jahanam itu ada sebuah lembah, "tasta'idzu jahannamu min dzalikal wadi," yang mana neraka jahanam ini senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ganasnya lembah ini, fi kulli yaumin arba'umiyah marrah, setiap harinya sebanyak 40 kali. Wa idda dzalikal wadi lil mura'ina min ummati Muhammad, yang mana lembah tersebut disediakan untuk orang-orang yang suka riya dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah di antara mereka? Lihamili kitabillah, orang-orang yang suka membaca Quran, para penghafal Quran, walil musaddiq, dan juga di antara mereka
adalah orang-orang yang gemar bersedekah fi ghairi dzatillah, namun ibadah mereka ditujukan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala namun kepada yang lain. Walil haji ila baitillah, dan di antara mereka ada orang yang senantiasa pergi berhaji ke Baitullah. Walil khariji fi sabilillah, dan di antara mereka ada orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yang mengorbankan jiwa mereka, namun amalan mereka itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala namun untuk yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Mari kita melihat pada diri kita. Apakah dua sifat munafik ini ada pada diri kita? Sudahkah kita sholat dengan tepat waktu? Sudahkah kita sholat dengan khusyuk dan tumakninah? Dan sudahkah kita menyembunyikan amal-amal saleh kita? Dan jika jawabannya belum, maka kita telah terjangkit penyakit nifak. Maka marilah kita bertaubat kembali menuju Allah Subhanahu wa taala dan mohon kepada Allah supaya dijauhkan sejauh-jauhnya dari sifat-sifat munafik dan dijauhkan dari azab neraka. Barakallahu li wa lakum wa sa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.